penyelenggaraan kan kemarin sudah saya sampaikan patut diduga ada hubungannya dengan penyelenggaraan negara, makanya kami akan klarifikasi. Teman-teman, apakah ada pertanyaan ya? Apakah KPK itu hanya berwenang memeriksa gratifikasi kalau menyangkut penyelenggara negara? Saya sampaikan iya, dan juga. Kenapa? Ini dia klarifikasi jet pribadi. Ya, walaupun bukan Kaisangnya sendiri yang menjelaskan, tapi ini yang menjelaskan adalah si Bang Noel, relawan dari Jokowi. Bahwa pemilik jet pribadi itu anaknya adalah kawannya Kaisang. Kemudian anaknya yang punya pemilik jet pribadi ini itu pada momen tertentu beliau tuh ngajak Kaisang untuk ke Amerika, ngajak. Nah kemudian itu diiyakan oleh Kaisang, mumpung gratisan mungkin kepala dia, gitu loh. Kemudian kalau seandainya orang diajak, apakah itu masuk dalam kategori gratifikasi? Nah itu juga harus dicermati benar-benar. Jangan sampai nanti malah orkestrasinya menjadi liar. Seakan-akan Kaisang itu mendapatkan gratifikasi karena bapaknya seorang presiden. Loh, anak yang punya jet pribadi itu temannya Kaisang, dia ngajak Amerika, lantas diajak untuk naik jetnya, apakah itu bisa dikatakan gratifikasi? Nah, bagaimana menurut Anda? Saya Tri Budi Utama, speak up yang perlu diutarakan. Yuk kita bahas kasus jet pribadi yang dipakai sama Kaisang. Gua nggak takut kok. Karena yang beredar di luar sana banyak yang menyebutkan gratifikasi. Kita pahami dulu ya, gratifikasi itu tidak sama dengan suap. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, termasuk fasilitas jet pribadi. Orang itu tidak dilarang menerima gratifikasi. Yang dilarang menerima gratifikasi itu pejabat negara. Kaisang itu bukan pejabat, jadi dia tidak dilarang menerima gratifikasi. Kalau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi juga tidak dilarang kalau dilaporkan kepada KPK. Gratifikasi itu akan menjadi suap kalau dapat dibuktikan bahwa karena pemberian gratifikasi tersebut, si pejabat negara itu jadinya melakukan atau justru tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewenangannya. Jangankan lewat keluarga, lewat asisten saja, kalau bisa dibuktikan bahwa itu adalah suap, maka bisa tetap jadi tersangka. Misalnya nih, ada keputusan harusnya A, tapi jadi B gara-gara nerima gratifikasi. Baru namanya suap. Tapi kalau cuma nerima gratifikasinya doang, keluarganya pejabat negara, nggak dilarang. Yang dilarang pejabat negaranya, itu pun kalau tidak dilaporkan. Kalau dilaporkan nggak apa-apa, terima aja. Jadi dalam kasus ini dibuktikan saja ada suap atau tidak. Caranya gimana? Ya dibuktikan. Ada nggak deal-dealan di belakang yang menjanjikan suatu manfaat pada si keluarga presiden ini? Kalau nggak ada, sepertinya akan sulit jadi kasus korupsi. Pejabat itu memang seharusnya sederhana aja, nggak usah nerima fasilitas aneh-aneh, karena mungkin secara hukum dia bersih, tapi secara moral tentu pasti akan dipertanyakan. Karena yang seperti ini jujur aja sih pantas. Setelah tahu siapa yang menyewakan, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa si orang ini menyewakan pesawat untuk Kaisang? Untuk kepentingan Kaisang. Apa yang dia dapatkan dari Kaisang misalkan? Karena Kaisang cuma ketua PSI, dia bukan pejabat di Indonesia gitu ya. Jadi pengusaha ini atau orang ini yang menyewakan jet pribadi untuk Kaisang ini dapat apa sebenarnya sama Kaisang atau sama keluarganya Kaisang oleh Pak Jokowi atau Gibran misalkan gitu ya. Itu yang kemudian baru ditanyakan. Dan nah, kalau misalkan si orang ini mendapatkan imbalan atau memang mendapatkan keuntungan dari menservis Kaisang seperti ini, ya berarti itu adalah bagian dari gratifikasi. Kalau tidak ada keuntungan, ini benar-benar lillahi ta'ala misalkan, ini ikhlas dari pribadi untuk kekaguman mereka kepada Kaisang dan seterusnya gitu ya, ya tetap aja gratifikasi karena Kaisang adalah keluarga dari Pak Jokowi atau keluarga dari Presiden Indonesia. Jadi ya
masalah ini seharusnya diselesaikan lewat jalur yang benar, bukan kemudian melakukan normalisasi dan membuat narasi-narasi yang mewajarkan atau membodoh-bodohi masyarakat. Saya nggak tahu siapa yang membangun narasi untuk melakukan normalisasi ini, tapi nampaknya kalau dilihat dari skema dan polanya, organisasi bagaimana narasi ini diorkestrasi dan kemudian sama gitu ya, punya tujuan yang sama di sosmed, di media mainstream, KPK, pernyataan KPK gitu ya. Maka yang bisa mengorkestrasi sedemikian baiknya, sedemikian canggihnya seperti ini, nampaknya itu hanya kakak pembina gitu. Jadi ya mungkin kakak pembina turun gunung, ya jelas bukan kakak pembina yang saya tahu, yang saya kenal, tapi ya mungkin kakak pembina baru yang memang punya kekuasaan dan kemudian punya kemampuan untuk melakukan orkestrasi narasi di berbagai lini. Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya misalnya. Betul. Nggak bakal dapat. Betul. Private jet sampai ke Amerika sekian hari, lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga bisa saja ditanggung gitu kan. Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Iya. Itu kan karena anak presiden. Nah, di situ sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu ya seperti itu. Pemberian-pemberian yang tidak resmi melanggar hukum, tidak resmi menyuap, tidak resmi mengambil uang negara, tetapi dia pemberian yang diduga punya motif balas jasa. Iya. Atau motif minta sesuatu, kan gitu.